Saudara, peristiwa kebakaran sebuah gudang penyimpanan bahan kimia di Tangerang Selatan berujung pada insiden pencemaran lingkungan. Pabrik yang terbakar tak hanya dilalap api yang berkobar, namun juga melahirkan ancaman senyap bagi warga sekitar. Puluhan ton pestisida mencemari aliran Sungai Jaletreng dan Sungai Cisadane dengan radius hingga puluhan kilometer. Lalu benarkah ada unsur perdata hingga pidana dalam peristiwa ini, dan siapa yang harus bertanggung jawab atas peristiwa kebakaran yang berujung pada pencemaran lingkungan? Inilah episode ke-61 di Poin Investigasi. Saya Dwi Purbagia. Saya akan menelusuri dan mencari bukti secara langsung dari tempat kejadian perkara. Dan saudara, saya akan tunjukkan, ini adalah gudang milik PT Biotek Saranatama yang menyimpan pestisida dan terbakar hingga mengakibatkan pencemaran lingkungan. Saya bersama dengan pihak PPLI, saudara, akan mengukur seberapa tinggi kadar bahan kimia yang masih ada di udara. Ini aromanya sangat kuat sekali, saudara, dan memang tidak disarankan untuk masuk ya. Sudah terdetek kalau HCN-nya dan CL2-nya tinggi. Untuk CL2-nya melebihi ambang batas. Itu di lantai 2 mungkin ya, ada tumpukan-tumpukan kaleng yang merupakan pestisida. Ini adalah cairan berwarna ungu ya, yang kemungkinan juga adalah residu dari bahan kimia yang terbakar. Seberapa banyak sebenarnya ikan yang mati akibat keracunan dari peristiwa kebakaran di PT Biotek? Bisa lebih dari atas 1 juta lebih ikan. Kami kira awalnya adalah tumpukan sampah, tapi ketika kita dekati, rupanya itu adalah kumpulan-kumpulan ikan yang sudah mati. Saya akan coba mengecek ya, tekstur dari air Sungai Cisadane apakah masih mengandung minyak dan juga berbau. Nanti itu ikannya untuk dikonsumsi? Kalau ini kan istilahnya air sudah berubah, ini air sudah normal lagi, kayaknya enak ini ya. Apabila tadi seperti ikan itu dikonsumsi oleh masyarakat secara langsung, maka itu juga bisa berdampak terhadap kesehatan. Artinya ketika sungai tercemar, betul bahwa dapat menimbulkan gangguan kesehatan kronis bagi manusia? Ya, betul. Bahwa kejadian ini bermula dari kebakaran gudang penyimpanan pestisida, sehingga memang di dalam penanganannya tidak boleh digunakan air. Biotek Saranatama itu tidak boleh dia, ini Pak saya hanya korban begal, enggak, kamu enggak menyiapkan sarana, maka dia boleh dikategorikan sebagai sengaja melakukan pencemaran. Tetapi ada sejumlah pihak yang juga kemudian menilai pencemaran lingkungan ini terjadi menggambarkan kelalaian dari Kementerian Lingkungan Hidup, Pak, untuk kemudian mengawasi agar pencemaran ini tidak terjadi. Tanggapan Anda, Pak Menteri? Saudara, saya berada di Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, ataupun tepatnya saya berada persis di depan dari Taman Tekno BSD ataupun kawasan pergudangan. Saya akan melakukan investigasi, saudara, untuk melihat secara langsung lokasi dari kebakaran yang terjadi di gudang penyimpanan bahan kimia pestisida. Hal ini menjadi penting, saudara, karena kebakaran yang terjadi di gudang milik PT Biotek Saranatama berujung pada pencemaran lingkungan di sepanjang Sungai Jaletreng dan juga Sungai Cisadane dengan radius hingga puluhan kilometer. Untuk menyegarkan kembali ingatan Anda terkait dengan peristiwa ini, saya akan hadirkan dan saya akan jelaskan duduk perkaranya, saudara. Peristiwa kebakaran sebuah gudang berujung pencemaran lingkungan bermula pada hari Senin, tanggal 9 Februari 2026.
Kala itu sekitar pukul 4.30 pagi waktu Indonesia Barat, gudang penyimpanan bahan kimia milik PT Biotek Sarana Tama yang berlokasi di kawasan pergudangan Taman Tekno BSD Serpong, Kota Tangerang Selatan, hangus dilalap si jago merah. Diketahui sebanyak kurang lebih 20 ton bahan kimia pestisida yang berada di lokasi, diantaranya dengan jenis cypermethrin dan profenofos, ikut terbakar. Sulitnya proses pemadaman akibat terbakarnya bahan kimia bahkan membuat petugas pemadam kebakaran menggunakan 2 truk pasir untuk memadamkan api. Terbakarnya bahan kimia pestisida membuat residu beserta air sisa pemadaman mengalir ke saluran drainase dan hanyut ke Kali Jaletreng hingga Sungai Cisadane. Peristiwa tersebut lantas membuat air sungai berubah warna menjadi putih, berbuih, hingga mengeluarkan aroma tidak sedap, serta membuat ikan di aliran sungai mati karena teracuni air sungai yang telah tercemar bahan kimia pestisida. Diprediksi pencemaran yang terjadi di aliran Kali Jaletreng dan Sungai Cisadane terbentang sepanjang 22,5 km. Lalu pertanyaannya, seberapa berbahaya pestisida? Pestisida adalah bahan kimia beracun yang digunakan untuk membunuh atau mengendalikan organisme pengganggu tanaman seperti hama dan gulma. Dampak pestisida selain dapat mencemarkan air sungai, pestisida juga menyebabkan kematian ikan dan organisme lain. Sementara bagi manusia, pestisida berpotensi menyebabkan iritasi kulit, keracunan akut, gangguan pernapasan, gangguan reproduksi, hingga kanker. Bahkan dalam jangka panjang, akumulasi pestisida dalam organisme dapat menyebabkan kerusakan organ tubuh pada manusia. Saya akan tunjukkan saudara situasi di dalam dari kawasan pergudangan Taman Tekno BSD Serpong. Bisa dilihat ini adalah kawasan industrial di mana ada sejumlah perusahaan yang mungkin menyimpan ya alat-alat berat di sini, dan juga informasinya memang betul bahwa kawasan ini adalah kawasan pergudangan, tetapi yang perlu disorot adalah kawasan ini juga digunakan oleh masyarakat untuk kemudian berlalu lintas ataupun beraktivitas. Saya mendapatkan informasi saudara bahwa gudang penyimpanan dari bahan kimia pestisida yang terbakar milik PT Biotek Sarana Tama berada di jalan yang saya lalui saat ini, Jalan Tekno 3, lebih tepatnya berada di Blok K3. Saya akan coba masuk lebih ke dalam, saudara, untuk melihat seperti apa situasi pasca terjadinya kebakaran di kawasan pergudangan yang kemudian melahirkan pencemaran lingkungan. Saya akan masuk, saudara. Dan saudara, saya akan tunjukkan ini adalah gudang milik PT Biotek Sarana Tama yang menyimpan pestisida dan terbakar hingga mengakibatkan pencemaran lingkungan. Saya mendapat informasi bahwa ketika seseorang mendekati area ini memang sebaiknya ataupun diinstruksikan untuk mematuhi protokol yang ada. Salah satunya adalah dengan menggunakan masker, karena pada saat saya tiba di sini juga sudah mulai terhirup aroma bahan kimia yang cukup kuat, saudara. Dan bisa dilihat ya, itu adalah bagian dalam dari PT Biotek Sarana Tama. Masih terlihat sisa-sisa material yang terbakar. Kemungkinan besar salah satunya adalah material sisa ataupun residu pestisida yang pada akhirnya mencemari lingkungan, khususnya di Sungai Jaletreng dan juga Sungai Cisadane. Ini ada alat berat juga yang kemudian diberfungsikan, dan saya ingin tunjukkan ada satu pelang ataupun penanda yang dipasang oleh Kementerian Lingkungan Hidup bertuliskan peringatan area ini dalam pengawasan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Saya akan coba berbincang dengan pihak PPLI. Izin, Mas? Dengan Mas siapa? Teguh, Pak. Dengan Mas Teguh dari PPLI, betul ya? PPLI. Dan Mas? Hendra, Mas. Mas Hendra. Mas Teguh, Mas Hendra, PPLI ini ditunjuk untuk membersihkan material sisa kebakaran oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Oke, prosesnya saat ini seperti apa, Mas?
Untuk prosesnya kami di sini masih melakukan gas test, jadi memastikan sebelum kita bersihkan area itu tetap aman dulu. Area itu tetap aman. Pastikan area itu aman dari gas-gas yang ada kayak seperti HCN gitu ya. Terus udah gitu ada H2S juga tadi kita cek ya. Dan itu kita harus pastikan itu clear dulu gitu. Oke, boleh kita lihat lebih jelas ya, Mas? Bahwa ada satu statement yang menyebutkan bahwa ada juga gas cyanida di area gedung PT ataupun gudang PT Biotek Serana Tama. Betul demikian? Betul Pak, betul. Untuk kadarnya saat ini masih dalam kadar berbahaya atau seperti apa? Sangat berbahaya Pak. Sangat berbahaya? Oke. Tadi kita tes juga itu HCN itu sampai 53,7 itu di atas ambang batas ya Pak. 53,7. Oke. Saya bersama dengan pihak PTLI saudara akan mengukur seberapa tinggi kadar bahan kimia yang masih ada di udara pada gedung milik PT Biotek Serana Tama. Bisa dimulai dari sini atau seperti apa, Mas? Kita harus masuk ke dalam dulu, Pak. Masuk ke dalam ya? Iya. Oke. Dan di sini aromanya sangat tercium ya? Iya, betul, Pak. Ini aromanya sangat kuat sekali, saudara. Dan memang tidak disarankan untuk masuk ya? Saya akan coba masuk lebih ke dalam, meskipun ini memang sangat menyengat, tapi saya akan coba mendekat. Ini udah terdetek kalau HCN-nya dan CL2-nya tinggi. Tinggi? Iya, betul. Angkanya? Angkanya bisa di atas 14,6, terus naik jadi 16,1. Itu baru di depan doang, Pak. Untuk CL2-nya malah di ambang batas. Dan ini tidak aman untuk masyarakat menghirup udara ini. Betul, Pak. Mungkin bisa ditunjukkan ya. Ini alat yang digunakan untuk kemudian mendeteksi kualitas udara yang ada di sini. Kita tidak boleh lebih jauh lagi ya. Oke, baik. Dan bisa dilihat ya, itu gudang-gudangnya habis terbakar di bagian atas. Kalau untuk pestisidanya masih ada, Mas? Masih ada itu yang botol-botol itu masih Yang dalam kaleng itu? ya. Bisa ditunjukkan ya, itu di lantai 2 mungkin ya. Ada tumpukan-tumpukan kaleng yang merupakan pestisida dan terbakar hingga mengakibatkan pencemaran lingkungan. Saya akan tunjukkan selain di bagian dalam, tapi di sini juga bisa dilihat ya. Ini ada drum berisi ataupun jirigen ya, berisi bahan kimia. Ini simbolnya bahan-bahan yang mudah terbakar. Ini masih ada garis polisi yang dipasang ya, agar tidak sembarang orang bisa masuk, karena sekali lagi ini area yang masih sangat berbahaya. Dan mungkin ini juga bisa ditunjukkan ya. Ini saya akan coba lebih mendekat. Oh, ini adalah cairan berwarna ungu ya, yang kemungkinan juga adalah residu dari bahan kimia yang terbakar. Dan ini memang nampaknya sengaja ditutup pasir agar mereduksi ataupun mengurangi efek dari bahan kimia yang ada di sini. Dan saudara, yang menjadi persoalan adalah ketika air yang digunakan untuk kemudian memadamkan api pada saat gudang penyimpanan milik PT Biotek Serana Tama ini terbakar, air tersebut bercampur dengan residu pestisida yang juga ikut terbakar dan masuk ke dalam drainase. Saya akan coba melihat kondisi drainase yang ada di sini. Dan nampaknya drainase tersebut berada di bagian depan. Memang secara umum ini sudah ditutupi pasir ya, untuk mengurangi penyebab ataupun efek negatif dari bahan kimia. Dan ini adalah drainase yang kemudian ada di depan dari PT Biotek Serana Tama. Tetapi memang kondisinya saat ini sudah tertutup ya.
oleh pasir. Izin baik SK Menteri, kemudian perizinan gudang kita sudah kita berikan semua data-data itu. Tapi mungkin ya ada beberapa data yang mungkin masih belum kita sediakan karena kita masih banyak mengurusi masalah penanganan residu limbah ini sendiri. Gitu. Jadi ini kan tempat penyimpanan aja, bukan pabrik. Oh, jadi ini tempat penyimpanan. Penyimpanan itu tidak ada limbah. Jadi kalau IPAL mungkin nanti kaitannya dengan kawasan. Pemilik, berarti ke pengelola pergudangan ya. Saudara, saya berada di bantaran Sungai Cisadane. Saya akan melihat sebenarnya seberapa masif dampak dari racun yang kemudian timbul terkait dengan peristiwa kebakaran di gudang penyimpanan bahan kimia pestisida milik PT Biotek Saranatama. Saya akan coba menyisiri Sungai Cisadane bersama dengan Ketua Lembaga Bank Sampah Sungai Cisadane dengan Mas Ade Yunus. Mas Ade, terima kasih untuk waktunya, Mas. Sebelum kita menyusuri ya, Mas ya, nanti dengan menggunakan kapal, saya ingin tanyakan dulu, seberapa masif sebenarnya efek yang kemudian ditimbulkan ketika kebakaran terjadi di PT Biotek Saranatama dan kemudian mencemari Sungai Cisadane? Iya, kalau tidak salah kejadian itu sekitar 4 pagi dini hari, Senin. Nah, kita pada saat 8 pagi itu sudah melihat berbagai ikan sudah mulai mabok. Kami kira awalnya adalah hal yang biasa, karena memang kalau ikan mabok di kami biasa. Tapi mulai perlahan terlihat ada yang berbeda, dari mulai tercium bau yang sangat menyengat sama sungai yang sudah mulai berminyak kayak gitu. Sungainya berminyak? Sungai sudah mulai terlihat berminyak dan berwarna tentu saja, dan baunya sangat menyengat. Saya ingin tanyakan, apakah untuk saat ini kondisi air dan juga kawasan di Sungai Cisadane ini sudah dapat disimpulkan aman? Kalau bicara aman sampai saat ini kan kami masih menunggu hasil uji laboratorium. Meskipun kami juga mengambil sampel dan saat ini juga kami lagi melakukan uji laboratorium. Jadi selama menunggu hasil uji laboratorium saya kira masih harus mengkhawatirkan ya. Oke, boleh coba kita susuri sungai ini, Mas? Baik, saya bersama dengan Mas Ade Yunus akan coba menyusuri ya Sungai Cisadane yang kemudian juga menjadi titik temu dengan Sungai Jaletre yang menjadi awal mula pencemaran. Oke, ikuti saya, saudara. Saya akan coba mengecek ya tekstur dari air Sungai Cisadane apakah masih mengandung minyak dan juga berbau.